Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan Kingdom Pungi yang beranggotakan Ade Muhammad Barhanuddin dengan NIM 1908106172, Ainur Rohmah dengan NIM 1908106155, Agisna Nurul Hasanah dengan NIM 1908106184, dan Nabila Fauziah Zaini dengan NIM 1908106161. Di sini saya sebagai pemateri. Yang pertama, pendahuluan. Klasifikasi makhluk hidup. Pelantai multiseluler, eukariotik, animalia multiseluler, eukariotik, fungi multiseluler, eukariotik, protista, eukariotik, uniseluler, dan multiseluler, bakteria uniseluler prokariotik, Archaebacteria uniseluler prokariotik. Pengertian fungi dan karakteristiknya. Pengertian fungi. Menurut Campbell 2003 menyatakan bahwa fungi merupakan eukariota dan sebagian besar adalah eukariota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berada dari eukariota lainnya. Ditinjau dari secara memperoleh makanannya, organisasi struktural secara pertumbuhan dan reproduksi. Nah, untuk karakteristik fungi. Karakteristik fungi eukariotik memiliki inti sel, umumnya multiseluler, ada juga yang uniseluler, reproduksi dengan membentuk spora, tubuhnya disusun oleh benang-benang yang disebut hipa. Hipa bersatu membentuk miselium. Ada pula yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh buah. Habitatnya di tempat lembab. Struktur tubuh jamur. Pada dasarnya, struktur tubuh jamur terbentuk dari komponen yang disebut hipa. Hipa sendiri adalah struktur yang menyerupai benang halus yang tersusun dari dinding yang membentuk pipa. Dinding menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hipa yang mengandung organel eukariotik. Nah, cara memperoleh nutrisi pada fungi yaitu saprofit, mengurai sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati. Parasit, mengambil nutrisi dari makhluk hidup yang masih hidup. Simbiosis, hidup bersama makhluk hidup lainnya. Nah, klasifikasi kingdom fungi ini terbagi menjadi 4, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan yang terakhir Deuteromycotina. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh pemateri. Lupa. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauziah Zaini sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada jamur Zygomycotina. Menurut Karomah 2015 mengatakan bahwa jamur atau cendawan Zygomycota adalah cendawan yang memiliki ciri dinding sel jamur. Zygomycota tersusun atas kitin dan glukan seperti pada anggota kingdom fungi lainnya.
Struktur hifa jamur zygomicota tidak memiliki sekat, disebut senositik. Senositik reproduksi jamur zygomicota adalah cendawan zygomicota, terdiri dari 2 tahap atau daur kehidupannya, yakni aseksual dan seksual atau generatif. Daur reproduksi aseksual, haploidnya jamur zygomicota lebih dominan dibanding fase generatif atau seksual yang diploid. Ciri umum dari jamur zygomicota sendiri yaitu heterotrofnya saprofit, tubuhnya yang disusun oleh hifa dan miselium, hifanya tidak bersekat, spora yang dihasilkan oleh sporanium, reproduksinya menghasilkan spora, dilakukan melalui 2 cara, yaitu aseksual yang mana dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung, dan seksual yang mana dilakukan bila kondisi lingkungan kurang mendukung. Contoh dari jamur zygomicota yaitu jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Siklus hidup jamur Rhizopus yaitu hifanya yang berasal dari model yang berbeda, negatif dan positif, yang saling berdekatan. Kemudian hifa positif dan hifa negatif membentuk cabang hifa yang disebut gametangium atau jamaknya gametangia. Kedua gametangia ini mengandung banyak haploid. Dinding kedua gametangium lantas pecah sehingga berlangsung penyatuan plasma sel atau plasmogami. Inti haploid hifa positif join bersama inti haploid hifa negatif membentuk zigospora yang heterokaryotik atau terdiri atas inti hifa negatif dan hifa positif. Zigospora yang terbentuk punya inti-inti yang diploid. Inti-inti diploid ini membelah secara meiosis, membuahkan inti-inti haploid. Selanjutnya, zigospora mengalami dormansi atau fase istirahat. Zigospora yang mengalami penebalan dinding sel hingga bisa bertahan pada situasi kering selama berbulan-bulan. Nah, jika situasi lingkungan menguntungkan, zigospora bakal tumbuh dan membentuk sporangium. Inti-inti haploid di dalam sporangium membelah secara mitosis, membentuk inti-inti spora. Nah, jika sporangium masuk, dindingnya bakal robek sehingga spora tersebar. Spora yang jatuh di tempat yang cocok berkembang menjadi hifa, dan hifa berkembang menjadi jamur baru. Kemudian ada ascomycota. Ciri umum dari ascomycota yaitu heterotrof saprofit dan adanya uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium, dan ada yang memiliki tubuh buah. Hifanya bersekat, spora yang dihasilkan oleh konidiospora bila secara seksual, dan sel ascus bila spora dihasilkan secara seksual. Reproduksinya menghasilkan spora yang dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama aseksual, yang dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung, dan seksual dilakukan bila kondisi kurang mendukung. Kemudian ada klasifikasi ascomycota. Jamur ascomycota dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas Hemiascomycota, yang kedua kelas Asciascomycetes, yang ketiga kelas Euscomycetes. Kelas Hemiascomycota memiliki ciri-ciri yaitu askusnya tidak terbungkus di dalam tubuh buah, tidak memiliki hifa, tubuhnya terdiri dari sel bulat atau oval yang dapat bertunas, sehingga terbentuk rantai sel. Pada saat pembentukan septanya terdiri dari 1 atau beberapa pori yang mempunyai sumbat. Dan anggota dari kelas Hemiascomycetes adalah Saccharomyces. Selanjutnya ada kelas Arciascomycetes. Kelas ini memiliki ciri-ciri yaitu merupakan bentuk jamur ascomycota primitif dan merupakan keturunan jamur yang mengalami reduksi dari spesies-spesies yang lebih kompleks. Selanjutnya memiliki tahapan seksual ascogenos, tetapi tidak memiliki hifa ascogenos. Reproduksinya aseksual dengan cara pertunasan atau pembelahan. Terdiri dari 5 ordo, yaitu ordo Pneumycetidales, ordo
Sysjosaka Saromisetales, ordo Neolectales, ordo Promisetales, dan ordo Taprinales. Selanjutnya ada kelas Euscomicetes. Kelas ini memiliki ciri-ciri yaitu komposisi dari dinding selnya jamur ini didominasi oleh kitin, memiliki lubang septum. Euscomicetes dapat membentuk askogonia dan askomata. Nah, kebanyakan dari jamur ini menghasilkan hifa pada medium buatan. Memiliki 3 subkelas, yaitu subkelas Plectomicetes, yang mana terdiri dari ordo Ascopaerales, Onigenales, dan Eurotiales. Subkelas Hymenoascomicetes, subkelas Leculoascomicetes yang terdiri dari ordo-ordo Apotemsioid, Patellariales, Arotoneales, dan Lahmiales. Ordo-ordo Peritesioid yaitu Pleosporales, Perusariales, Melanomatales, dan Saetotiriales. Contoh spesies dari jenis jamur Ascomycota yaitu dari kelas Hemiascomycota adalah Saccharomyces cerevisiae. Lalu contoh dari kelas Archiascomicetes adalah spesies Pneumocystis carini, dan contoh dari kelas selanjutnya adalah spesies Aspergillus oryzae. Selanjutnya, pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri yang kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh saudara Ade. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, izinkan saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai divisi Basidiomycotina. Ciri-ciri umumnya. Kelas Basidiomycotina ini adalah bersifat heterotrof saprofit. Artinya, jenis jamur ini dalam mengambil makanannya itu menumpang dari organisme lain untuk mempertahankan hidupnya. Lalu bersifat multiseluler atau bersel banyak. Tubuhnya susun oleh hifa dan miselium dan tubuh buah. Hifanya bersekat, spora dihasilkan oleh sel basidium melalui reproduksi secara seksual. Reproduksi menghasilkan spora dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara aseksual atau dengan cara tidak kawin, yaitu dilakukan saat kondisi lingkungannya mendukung. Lalu dengan cara seksual, terjadi pada saat kondisi lingkungannya kurang mendukung. Selain itu, struktur tubuh pada kelas Basidiomycotina adalah jamur multiseluler yang hifanya bersekat. Hifa vegetatif Basidiomycota terdapat dalam substratnya atau tempat hidupnya. Misal pada kulit kayu, tanah, dan serasa daun. Jalinan hifa generatif ada yang membentuk tubuh buah dan ada tidak. Tubuh buah disebut dengan basidiokap. Habitat. Umumnya, jenis Basidiomycotina hidup sebagai saprofit pada sisa makhluk hidup. Misalnya serasah daun di tanah, merang padi, dan batang pohon mati. Jamur parasit hidup pada organisme inangnya, misalnya tumbuhan dan manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan, membentuk mikoriza. Next. Reproduksi jamur Basidiomycotina. Tahapan awal dari reproduksi Basidiomycotina adalah tahapan yang pertama. Hifa positif dan hifa negatif yang berinti haploid dengan simbol N berkecambah dari Basidiospora. Kedua hifa ini saling bersinggungan, artinya saling berdekatan. Lalu, poin kedua, terjadinya proses plasmogami
yaitu peleburan antara HIPA positif dan HIPA negatif. Sehingga inti salah satu HIPA pindah ke HIPA lainnya, membentuk HIPA dengan dua inti haploid N yang berpasangan atau dikaryotik. Lanjut ke ketiga. HIPA haploid dikaryotik akan tumbuh menjadi miselium haploid dikaryotik. Lalu, miselium dikaryotik tumbuh dan membentuk badan buah yang disebut dengan basidiokap pada bagian keempat. Pada bagian kelima, pada ujung-ujung HIPA basidiokap terjadi karyogami, sehingga membentuk basidium yang berinti diploid atau 2N yang sebelumnya haploid. Setelah mengikuti beberapa proses dan masuk ke tahapan yang kelima, intinya berubah menjadi diploid atau ber-2N. Yang keenam, inti diploid dalam basidium akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti yang haploid. Lalu terjadi pembelahan lagi pada proses yang keenam, yaitu mengalami karyogami. Lalu proses yang ketujuh, basidium membentuk 4 tonjolan yang disebut sterigma pada ujungnya. Kita lihat, pada nomor 7 ada tonjolan yang disebut dengan sterigma. Yang kedelapan, satu inti haploid pada basidium kemudian masuk ke dalam salah satu sterigma dan berkembang menjadi basidiospora. Kemudian sterigma ini akan berkembang lagi menjadi basidiospora. Dan terakhir, 9, jika basidospora terlepas dari basidium dan jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi HIPA yang haploid. Proses ini akan terus berlangsung, artinya terus berlangsung. Next. Nah, salah satu contoh jenis spesies jamur dari anggota Basidium mycotina yaitu ada Amanita muscaria, yaitu jamur beracun. Umumnya jamur ini terlihat menarik perhatian karena bentuknya yang menarik dari bentuk warna jamurnya. Lalu ada Dictophora sp. Lalu ada jamur kayu, tumbuh pada kayu yang sudah mati. Dan Pupbalis memancarkan sporanya. Next. Berikutnya Deuteromycotina. Jamur Deuteromycotina adalah jamur yang berkembang biak dengan cara konidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Tidak ditemukan ascus maupun basidium sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycotina atau Basidium mycotina. Oleh karena itu, jamur Deuteromycota merupakan jamur yang tidak sempurna atau jamur imperfeksi. Beberapa jamur yang belum diketahui alat reproduksi generatifnya dimasukkan ke dalam Deuteromycotina. Kelompok jamur ini juga sering disebut sebagai jamur tidak sempurna atau the imperfect fungi. Jamur ini tidak mengalami reproduksi seksual atau mereka menunjukkan tahap aseksual anamorf dari jamur yang memiliki tahap seksual telemorf. Jamur ini menyerupai Ascomycotina atau septanya sederhana. Jadi, sekelompok ini bisa dikatakan sebagai keranjang sampah tempat sementara untuk menampung jenis-jenis jamur yang belum jelas statusnya. Apabila pada penelitian berikutnya ditemukan cara reproduksi seksualnya, maka salah satu jenis jamur anggota Deuteromycotina akan bisa dikeluarkan ke divisi Ascomycete atau Basidium mycotina. Salah satunya contohnya Monila stophyla, yaitu jamur pada oncom. Jamur ini pada umumnya masuk ke spesies Deuteromycotina. Namun karena spesifiknya lebih ke Ascomycotina, maka jamur ini masuk ke Ascomycotina. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Saudara Ade sebagai pemateri ketiga yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ainur Rohmah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri 4 akan menjelaskan mengenai simbiosis pada fungi. Simbiosis pada fungi salah satunya adalah lumut kerak atau liket.
Lumut kerak atau lichen merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang. Jamur yang bersimbiosis disebut mikrobion, biasanya dari jenis Ascomycota, sedangkan ganggang yang bersimbiosis disebut Phycobion, biasanya dari jenis Cyanobacteria dan Chlorophyta. Fungi jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan algae uniseluler membentuk lichen atau lumut kerak. Simbiosis ini bersifat menguntungkan, karena bagi algae, ia akan mendapatkan suplai air dan mineral, sedangkan bagi fungi, ia akan mendapatkan hasil fotosintesis berupa nutrisi. Yang kedua, yaitu ada mikoriza. Mikoriza adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menyebut jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Mikoriza merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Beberapa anggota jamur Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota ada yang menjadi anggota mikoriza. Simbiosis antara jamur dan akar tanaman ini merupakan simbiosis mutualisme. Karena bagi tanaman, meningkatkan penyerapan air dan mineral, dan bagi fungi, ia juga akan mendapatkan nutrisi. Selanjutnya ada kapang. Kapang ini berkembang biak dengan cara aseksual yang menghasilkan konidiospora atau noda-noda hitam pada roti yang terserang kapang roti atau Rhizopus stolonifer. Miselium jamur ini tumbuh sebagai saproba atau parasit pada berbagai jenis substrat. Istilah kapang berlaku hanya bagi tahapan aseksual. Selanjutnya, jamur yang sama akan berkembang biak secara seksual menghasilkan Zygosporangia, Ascocarpus, atau Basidiocarpus. Namun, ada juga kapang yang tidak dikenal tahapan seksualnya, sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai Zygomycetes, Ascomycetes, atau Basidiomycetes. Kapang tersebut disebut Deuteromycota atau fungi imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Uniknya, ada Deuteromycota yang hidup di dalam tanah sebagai pemangsa, membunuh dan memakan protista, dan hewan kecil terutama cacing giling atau nematoda. Selanjutnya ada khamir. Khamir merupakan jamur bersel tunggal yang menempati habitat cair dan lembab. Reproduksi aseksual dengan membuat tunas. Beberapa khamir berkembang biak secara seksual dengan cara membentuk askus atau basidium. Walaupun banyak manfaat khamir bagi manusia, beberapa khamir menyebabkan masalah. Contohnya khamir merah muda atau khamir merah muda, Rhodotorula, tumbuh pada alat rumah tangga yang permukaannya lembab. Khamir lainnya adalah Candida yang menjadi penghuni epitel manusia yang lembab, seperti di bagian vagina. Selanjutnya yaitu peran jamur dalam kehidupan manusia. Peran jamur tentunya ada yang bersifat menguntungkan dan ada juga yang bersifat merugikan. Jamur yang menguntungkan meliputi berbagai jenis, antara lain yaitu pertama Forfoliella fulvacea atau jamur merang, yang berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Kemudian ada Rhizopus dan Mucor yang berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Kemudian ada Khamir Saccharomyces yang berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan bir. Kemudian ada Penicillium notatum yang berguna sebagai penghasil antibiotik, dan ada Hygrophorus dan Lycoperdon perlatum berguna sebagai dekomposer. Selanjutnya, ada jamur yang merugikan meliputi berbagai jenis, antara lain yaitu jamur Pythium sebagai hama habitat tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Kemudian ada jamur Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme air. Albugo yang merupakan parasit pada tanaman pertanian. Pneumonia carini yang menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia, dan Candida sp yang menjadi penyebab keputihan dan sariawan pada manusia. Terima kasih kepada pemateri terakhir yang sudah menyampaikan materinya. Nah, dapat disimpulkan dari Kingdom Fungi ini bahwa
kingdom fungi ini merupakan eukariota dan sebagian besar adalah eukariota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari eukariota lainnya. Ditinjau dari cara memperoleh makanan, organisasi struktural, serta pertumbuhan dan reproduksinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.